Kami sambut firman-Mu dan kami percaya firman-Mu menjadi panduan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom semua. Oke, kita buka sama-sama di 2 Korintus pasalnya yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-5, 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Kalau kita baca Korintus, Paulus menuliskan banyak hal kepada jemaat di Korintus dan mereka ini adalah gambaran daripada jemaat yang kehidupannya banyak yang berontak, banyak yang tidak mau percaya sama Tuhan, banyak yang menolak Tuhan. Jadi jemaat ini makanya ditegurnya cukup keras dan ini juga merupakan sebuah pelajaran bagi kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bagian yang pertama, Paulus katakan bahwa ada banyak kubu yang dibangun oleh manusia untuk menolak pengenalan akan Allah. Menolak pengenalan akan Allah. Dan itu dibangun sama manusia. Dan apa yang manusia bangun, kita udah tahu pastinya di balik itu ada kuasa gelap yang menguasai hidup mereka. Dan saya udah pernah jelaskan di tempat ini juga bahwa kebohongan iblis atau keangkuhan manusia dan dibiarkan akhirnya bisa menghancurkan moral sebuah bangsa yang namanya Amerika. Kita tahu bahwa negara ini adalah negara yang didirikan di atas firman Tuhan dan satu waktu ketika ada sebuah kelompok yang dibiarkan masuk untuk beraudiensi dengan Kongres, dengan wakil rakyat. Kalau saya narasikan dengan bahasa yang cukup ekstrim, mereka sebenarnya mengatakan ini kepada wakil rakyat atau kepada negaranya. Mereka katakan, saya mau berbuat dosa, tolong legalkan atau tolong validasi, tolong iakan kalau saya berbuat dosa. Dosa yang mereka maksudkan itu adalah, pertama kali adalah aborsi. Tolong legalkan kalau kami mau melakukan aborsi. Yang mereka datang dan mereka kemas, nggak mungkin lah dengan kata-kata seperti begitu. Mereka lakukan dengan cara yang manipulatif, eksploitatif, dan mereka katakan bahwa kami punya hak penuh atas tubuh kami. Kami punya hak penuh atas hak asasi manusia. Dan dengan sangat bodohnya, permintaan mereka dikabulkan. Setelah itu dikabulkan, akhirnya kelompok LGBT juga datang, mereka bilang, kami mau nikah sesama jenis. Tolong validasi dan legalkan. Kami membuat dosa, tolong bilang iya, dan tolong bilang bahwa itu benar. Dilegalkan juga. Negara yang di dalam undang-undangnya ada banyak ayat firman Tuhan, pelan-pelan diruntuhkan oleh keangkuhan manusia yang menolak pengenalan akan Allah. Kemarin waktu Bapak Ibu melihat seorang yang bernama Charlie Kirk ditembak, itu adalah salah satu puncak daripada distorsi moral yang terjadi di negara itu. Nggak semua juga political view-nya dia saya setuju, tapi dia adalah seorang apologet dan dia betul-betul mempertahankan firman kebenaran. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan pemberitaan salib menjadi kebodohan bagi banyak manusia. Dan itu yang terjadi. Mengerikan, sedih, tetapi di satu sisi itu menjadi sebuah kebangkitan rohani kembali yang di negara itu terjadi hari ini. Sudah dalam beberapa minggu terakhir ini mereka mengalami rekor orang-orang yang kembali datang ke gereja. Jadi kematian martir daripada seorang Charlie Kirk membalikan kondisi dan banyak orang datang kepada Tuhan. Tetapi nggak bisa dipungkiri bahwa negara ini adalah negara yang didistorsi sama kebohongan iblis. Kalau keangkuhan manusia atau kebohongan iblis bisa meruntuhkan moral sebuah negara, apalagi kita. Iblis adalah sosok pribadi yang sangat luar biasa sabar. Hari ini dia gak berhasil menjatuhkan kita, masih ada hari esok. Dan dia akan masuknya pelan-pelan. Dia akan mendistorsi pikiran kita pelan-pelan. Di tahun 80-an ada sebuah pesawat Korean Air terbang dari benua Amerika menuju ke Seoul, Korea. Pilotnya salah masukin koordinat Bapak Ibu. Karena kalau pesawat itu kan autopilot, dimasukin koordinatnya salah, pesawat itu pelan-pelan keluar dari jalur yang benar.
awal ketika saya keluar dari jalur, itu baliknya sangat cepat. Saya keluar jalur ya, ini harusnya kan ke sana kan. Ini baru mulai salah nih, mulai salah. Mau balik, cepat tinggal gini aja nih, tek, balik. Tapi ketika saya lakukan berjam-jam, saya lakukan berhari-hari, saya lakukan bertahun-tahun, makin jauh dari titik kebenaran. Dan ketika diarahin untuk jadi salah, itu tidak langsung derajatnya begini, dek, enggak, pelan-pelan. Itu namanya penyusupan kebohongan dia. Makanya dia mengaum-ngaum seperti singa, mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti ada orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Karena kita memiliki firman, amin. Itu sebabnya, jangan anggap enteng firman Tuhan. Jangan anggap enteng yang namanya saat teduh. Kita dikelilingi dengan banyak suara loh di dunia ini. Gak usah jauh-jauh deh, gak usah keluar dari kamar aja. Kita bangun pagi, kegaduhan sosial media udah menanti kita. Banyak orang langsung buka HP lihat kegaduhan. Gak usah jauh-jauh, gak usah keluar kamar, udah kegaduhan terjadi di dalam pikiran hati kita. Saya tidak berani melangkah keluar dari kamar saya sebelum saya baca firman, merenungkan firman, dan dengar firman. Gak berani saya. Karena bagi saya, kemenangan kemarin tidak menjadi jaminan kemenangan hari ini. Karena apa? Karena gini, kita terdiri dari tubuh, jiwa, sama roh. Ya. Tubuh kemarin makan kuat, hari ini gak makan, lemes lah. Berarti perlu makan tiap hari. Nah, makanannya juga harus sehat. Makanannya juga harus kita perhatikan. Gak bisa makanan kemarin misalnya kita makan, kita udah mulai kebiasaannya, gorengan misalnya. Terus kita biarin aja gorengan tiap hari. Ya kelarlah tubuhnya. Teman saya di usia 35 minum soda. Saya gak enak sebut namanya, pokoknya soda lah. Setelah 3 tahun cuci darah. Setelah cuci darah meninggal. Minum air putih cuma dikit. Dari pagi sampai malam minum soda itu. Yang biasanya saya pakai untuk kalau wastafel mampet. Saya tuang. Besoknya beres. Dia diminum sama dia. Minum soda gak apa-apa. Cuman kalau minum soda setiap hari, ya habislah badannya. Roh sama jiwa juga butuh makan. Namanya firman. Kalau dikasih makanan yang lain, ya kelar juga lama-lama. Karena input menentukan output. Apa yang masuk menentukan apa yang keluar. Tinggal tunggu ada tekanan yang keluar aslinya nanti. Seperti itu. Coba kita lihat 1 Korintus 2 ayat 14. Sesuatu yang kita nggak ngerti jadi kebodohan. Karena gini, firman Tuhan itu mengandung paradoks. Nanti kita dalami ya, waktu-waktu yang akan datang nanti kita dalami paradoks-paradoks ini. Banyak Bapak Ibu. Paradoks artinya gini, bertentangan dengan logika manusia tetapi mengandung kebenaran. Bertentangan dengan logika manusia tetapi mengandung kebenaran. Itu paradoks. Di firman Tuhan banyak seperti begitu. Contoh, mau jadi pemimpin jadi hamba. Nah, nggak masuk di akal kan? Hah, jadi pemimpin jadi hamba? Iyalah. Di dalam firman Tuhan tuh begini diajarinnya. Kalau di dunia, pemimpin itu indikasi suksesnya itu adalah berapa banyak orang yang melayani dia. Makanya kalau kita lihat orang keluar dari mobil, bos-bos, dibawain tasnya, demen banget ya. Di dalam indikasi kepemimpinan di dalam kerajaan sorga, bukan berapa banyak orang yang melayani kita, berapa banyak orang yang kita layani. Beda. Di dalam badai ada damai. Aneh kan? Karena damai yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan kepadamu. Yang dunia berikan adalah ketenangan setelah badai selesai. Ketenangan sama damai beda. Ketenangan letaknya di dalam jiwa, damai letaknya di dalam roh. Gak bisa dicuri sama iblis. Paradoks. Di dalam kelemahanmu, kuasaku dinyatakan. Paradoks. Di dalam kemiskinanmu, engkau bisa menjadi dampak bagi orang lain. Tuhan yang kaya jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Paradoks. Itu penuh dengan gituan semuanya. Itu sebabnya ketika itu tidak dimengerti, kita nggak mau renungkan firman, kita nggak mau ngerti. Jadi seperti ini nih. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Jangan baca ayat ini berpikir bahwa itu orang dunia. Bukan, kita ada sisi duniawinya. Duniawi kita nih ada jiwa sama tubuh kita masih bersentuhan sama dunia. Betul, rohnya sudah lahir baru. Jiwa tuh ada keputusan, ada pikiran, ada emosi, ada perasaan. Itu masih bersentuhan sama dunia.
Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Manusia duniawi kita nggak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi prinsipnya ayat ini sedang mengatakan begini, apapun yang kamu nggak pahami jadi kebodohan. Bulan lalu saya diundang ke sebuah hotel sama teman saya, dia pemiliknya, di Bali. Lagi habis ngobrol-ngobrol breakfast, dia bilang gini, Bill, kamu tahu nggak pelukis namanya Alec Monopoly? Siapa tuh? Buka di IG-nya, keren deh. Terus saya lihat, tulisan Alecnya pakai C, Monopoly. Emang namanya Monopoly? Bukan. Kamu tahu nggak permainan Monopoly, board game? Itu ada sosok figurnya yang bapak-bapak pakai kumis. Jadi setiap kali lukisan dia, lukisannya itu warna-warna, ada si bapak-bapak itu dilukis sama dia. Lucu deh gitu. Saya lihat, ih kerennya lukisannya gitu. Terus dia bilang gini, kamu nggak lihat di lobi kita ada, di lobi hotel tuh ada lukisannya. Saya bilang, oh ya? Saya udah ke hotel dia berkali-kali, saya nggak pernah ngeliatin. Kenapa saya nggak pernah lihat? Karena saya nggak ngerti lukisan. Jadi bagi saya, sesuatu yang kita nggak pahami, kita nggak perhatiin. Kalau di lobi hotel ada pesawat, saya akan lihat, mau dia kecil saya pasti noleh, karena saya suka pesawat. Sesuatu yang kita nggak pahami jadi kebodohan, kita nggak peduli lah. Terus dijelasin sama dia, terus dia bilang ini, itu karyanya dia keren banget Bill, dan salah satu disumbangin ke hotel ini. Itu keren banget. Nah pas udah selesai ngobrol, saya ke lobi, itu besar banget lukisannya. Dan saya gak pernah lihat. Karena saya memang bukan interest. Saya gak interested sama gitu-gituan. Saya gak ngerti lukisan. Makanya teman saya waktu satu hari kasih lihat saya lukisan yang penuh dengan coretan-coretan gitu, abstrak gitu. Bagi saya kebodohan ketika dia bilang begini, itu ada artinya. Itu setiap goresan ada artinya, kamu mesti lihat lebih dalam Bill. Saya lihat lebih dalam, saya pusing. Nggak ngerti gue, saya bilang gitu. Bagi saya kebodohan ketika dia bilang itu udah ada yang beli, harganya 1M loh. Terus saya bilang gini, dalam hati ya, gue tumpahin cat di kanvas, gue gini-gini jadi tuh kayak gitu. Saya nggak ngerti dunia lukisan soalnya. Jadi sesuatu yang kita nggak pahami jadi kebodohan, nah itu yang bahaya. Firman Tuhan banyak mengandung paradoks. Salah satunya lagi ada dikatakan begini, mendahuluilah dalam memberi hormat. Berarti kalau ada orang yang berselisih paham sama kita harus sapa dia duluan dong. Nah kita sapa dia dengan resiko dibuangin muka kan. Kita sapa dibuang muka. Habis dibuang muka kita ngadu sama teman kita. Kita bilang lo tahu gak gue sedih deh. Tadi gue ketemu sama teman gue yang itu. Gue kan juga pengen ya supaya kita damai aja. Udahlah memang kita gak bisa deket. Tapi paling gak nyapa lah. Masa gue dibuangin muka. Terus teman kita ngomong apa? Lo bego sih. Lo tahu gak lo tuh punya harga diri. Ngapain lo suka tegur dia gitu. Dibodoh-bodohin kan. Karena memang bertolak belakang sama logika manusia. Firman Tuhan gitu. Karena firman Tuhan tuh ngelawan arus. Kalau ngelawan arus udah pasti dibodoh-bodohin. Orang yang sedang ikut arus dia nggak perlu ngedayung, dia cuman pakai arahan aja, dia cuman ngikutin aja arus sungai misalnya. Terus kita nih lagi ngedayung kan ngelawan arus. Terus orang yang lagi ikut arus ngeliatin kita gitu, ngapain lu ke sana? Mayoritas juga pada ke sana, ngapain lu repot-repot ngedayung ngelawan arus? Terus dikatain apa? Bodoh banget sih lu gitu. Paradoks. Itu sebabnya saya mau kasih kekuatan aja sama kita. Saya juga kalau bilang berkhotbah, kapanpun saya berkhotbah, saya juga ngasih tahu diri saya. Dan saya selalu bilang gini sama Tuhan, setiap hari kita ini punya blind spot. Jangan berpikir bahwa kita sempurna, hebat, dan enggak. Kita punya blind spot, yang bisa lihat tuh orang terdekat. Kalau dikasih tahu, dengerin. Jangan merasa paling benar, dengerin. Quick to listen, kata Yakobus. Kenapa dia nulis begitu? Karena dia adalah adik daripada Yesus. Dan bayangin ya, tiba-tiba dibilang ini, Yakobus, kamu tahu nggak saya Tuhan? Hah? Jadi nggak percayalah. Makanya dia tulis kitabnya, Be quick to listen. Lambatlah berkata-kata. Dengerin apa kata orang. Dengerin ada blind spot dalam hidup kita. Yang pertama pragmatisme. Pragmatisme itu begini, sesuatu yang kita lakukan kita anggap baik, kita pikir itu benar. Belum tentu yang baik itu benar. Sesuatu yang kita lakukan itu kita pikir itu efisien, kita pikir itu efektif, kita pikir itu aman dan nyaman, kita anggap itu benar. Bahaya banget. Gak semua juga begitu. Semua harus diuji dengan kebenaran firman. Amsal 14 ayat 12 mengatakan begini, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita kalau keluar dari sini, kalau kita arah ke belok kiri situ Ancol ya. Ancol Jakarta Utara apa Selatan? Utara. Ngerti geografi. Kalau kita tinggal di pusat, kita mau ke Ancol, kita jalan yang benar ke utara apa ke selatan? Utara ya. Kalau tadi pagi saya bilang begini misalnya, saya mau ke Ancol misalnya, terus saya bilang gini, saya nggak mau ke utara karena jalannya tidak baik, belum diaspal.
Saya mau ke selatan aja karena saya dengar jalan ke selatan udah mulus. Nyampe tujuan nggak? Enggak lah, sampai Kebayoran saya. Tapi ketika saya bilang begini, walaupun jalannya nggak baik, tapi jalan yang benar tuh ke utara. Sampai tujuan nggak? Sampai. Jadi prinsipnya begini, di dalam sebuah kebaikan belum tentu benar. Di dalam kebenaran pasti membawa kebaikan. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebaikannya. Jadi kebenaran yang hakiki nggak ada yang lain, firman Tuhan. Itu makanan paling sehat udah. Makanan paling luar biasa, jangan anggap enteng firman Tuhan. Saat teduh di pagi hari. Semua yang sudah berkeluarga, mesbah keluarga kalau malam. Jangan abaikan hal itu. Kita tadi dengar sendiri betapa pentingnya sekolah minggu. Saya ngalamin, saya aminkan itu. Yes, betul. Bapak Ibu punya anak, kirim ke sekolah minggu. Saya produk sekolah minggu. Saya pernah hidup nakal, saya bandel, saya jauh dari Tuhan. Tetapi selama saya jauh dari Tuhan, di belakang kepala saya nih selalu ada yang ngasih tahu. Dan saya udah tahu, satu hari gue pasti balik. Karena udah ada dasarnya, tau gak? Jadi setiap kali saya berontak, saya lakukan kesalahan apapun itu, di belakang pikiran saya, satu hari gue harus balik. Itu karena firman gak kembali dengan sia-sia. Saya bandel, saya di keluarga saya paling bandel, saya sama adik saya Jesse. Paling bandel kita udah. Tahun 98 kita berdua bertobat. Terima Yesus. Kalau Jesse, dia bandelnya ketahuan, kalau saya nggak ketahuan, makin bahaya justru. Jadi karena saya waktu kuliah sampai master, MPS 2, summa cum laude. GPA IP-nya 4, jadi orang tua saya pada datang, wah hebat banget nih anak gua. Pas saya bertobat, mereka gini, bertobat dari apaan? Bandelnya diem-diem, oh bahaya banget tuh. Karena nggak mau ngecewain orang tua kan. Di belakang mereka saya ngawur hidupnya. Bahaya. Jadi saya juga ngalamin pragmatisme dalam hidup saya. Saya ngalamin hal-hal yang saya pikir benar dalam hidup saya. Saya sebelum kena penyakit kanker, Bapak Ibu, teman-teman dekat saya pada tahulah semuanya. Saya adalah orang yang paling menghidupi pola hidup sehat. Saya makan sehat, saya olahraga, saya ngelatih orang di gym. Saya ke gym 5 kali udah kayak agama kedua deh. Pokoknya ke gym 5 kali seminggu, nggak bisa ditawar-tawar. Itu udah pola hidup. Saya diajak mau hangout apa, saya nggak mau. Saya ke gym. Jadi tanpa saya sadari ya, saya akhirnya mengidolakan pola hidup sehat. Saya nggak sadar terjadi kesombongan di dalam sini tapinya. Dan saya berpikir saya udah melakukan yang baik karena saya ngelatih orang aja for free. Ada 2 orang cerita sukses datang ke saya, yang satu gemuk, dia mau turun 20 kilo mau jadi pilot. Yang satunya kurus cungkring, dia mau jadi ikutan kompetisi. Latihan sama saya 1,5 tahun. Saya bilang komitmen ya guys. Latihan, free. Yang 20 kilo, yang mau turun 20 kilo, turun 20 kilo. Hari ini dia jadi salah satu kapten maskapai penerbangan luar biasa. Berhasil. Yang satu yang kurus, juara 2, ikut kompetisi. Saya ngelatih mereka, jadi dalam pikiran saya udah lakukan yang baik-baik aja. Salahnya saya gak pernah cek darah memang, waktu saya kena kanker darah. Kenapa? Karena saya takut jarum. Jadi kalau istri saya bilang, ayo dong cek darah. Sudahlah, darah Yesus menyucikan. Saya ada 2 ketakutan dalam hidup saya. Saya takut sama jarum, saya takut juga sama toke. Ada gak yang takut sama toke? Saya aneh sendiri ya. Tapi saya dipertemukan sama apa yang saya takut. Waktu saya kanker darah kan jarum masuk semua, jadi sekarang saya udah kebal sama jarum, udah oke lah. Sama toke juga gitu. Tuhan pertemukan saya sama dia. Saya lagi gantung handuk pagi-pagi di kamar mandi ya. Kita kalau bangun pagi kan kadang-kadang otak nih masih belum nyatu gitu ya. Saya taruh handuk, ada dia tuh di situ di atas tempat handuk. Kan berarti jaraknya dekat banget. Terus saya pelot-pelototan gini. Dalam pikiran gini, ini kenapa cicak hari ini jadi pada gede-gede ya gitu. Pikirannya gitu. Terus lama-lama gini, ini bukan cicak nih. Ini toke gitu. Kan ada tutul-tutulnya kan badannya kan. Saya teriak dong, Gaby gitu, istri saya namanya Gaby. Ada apaan sih pagi-pagi teriak-teriak, ada toke gitu. Saya keluar dari kamar, dia masuk ke kamar mandi, dia gini tiba-tiba. Ini lucu banget, lucu banget. Buat dia lucu, buat saya serem. Sebelum saya pergi kerja, saya kasih tahu sama mbak di rumah, mbak, tangkep tuh toke mbak. Karena toke harganya mahal mbak. Saya kasih motivasi. Harganya mahal mbak, 700-800 ribu loh mbak. Kalau mbak tangkep, mbak jual uangnya buat mbak aja. Saya kasih motivasi, supaya dia tangkep sama dia. Sampai hari ini gak ketangkep. Tapi saya udah ketemu sama dia, jadi kalau saya ketemu lagi saya aman lah gitu. Nah udah ya, saya sakit ya. Sakit, ini pertobatan saya. Pertobatan saya gini. Pola hidup sehat hanya memberikan tubuh kita fit. Kesehatan itu datang dari Tuhan. Gak bisa yang lain. Gak bisa yang lain. Saya terjebak di dalam pragmatisme. Saya terjebak di dalam sesuatu yang saya pikir baik itu benar. Belum tentu. Blind spot. Makasih ya Tuhan, saya bertobat lagi Tuhan. Nah pola hidup saya sekarang ini, saya bilang gini, Tuhan tiap hari,
Kalau perlu tiap hari Tuhan perubahan terjadi. Dan saya mau supaya saya mendengar kata-kata orang Tuhan. Apalagi orang terdekat saya. Yang kedua sama ketiga, ini materialisme sama hedonisme Bapak Ibu. 11-12 lah, mirip-mirip. Materialisme itu adalah sesuatu yang kalau kita mengidolakan, menjadikan Tuhan itu materi. Kalau hedonisme itu manusia yang mengejar kesenangan. Hati-hati dengan hal seperti ini. Coba baca sama-sama 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Mengatakan begini. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saya dan saudara nggak bawa sesuatu apa ketika kita hadir di bumi ini, kemudian ketika nanti kita pulang ke rumah Bapak, kita nggak bawa apa-apa. Semua kita, termasuk seluruh orang di bumi ini, semuanya keluar dari rahim ibu. Amin. Nggak ada yang keluar dari rahimnya dinosaurus, semuanya rahimnya ibu. Dan semua kita keluar dari rahim ibu, semua kita nggak pakai baju. Betul ya, setuju ya? Atau ada kesaksian? Enggak Pak, saya satu-satunya orang keluar dari rahim ibu, baju udah lengkap. Nggak mungkin lah. Semua nggak pakai baju, semua diseka, dibersihkan, dimandikan, dikasih baju sama susternya atau sama bidannya. Saat dikasih baju, seorang bayi yang masih merah yang baru keluar dari rahim ibu, bisa komplain nggak? Bisa pilih nggak bajunya? Nggak bisa. Dikasih baju nih, terus tiba-tiba ada suara kecil, suster gantiin dong bajunya, aku nggak suka. Bisa menjerit susternya. Saat kita dipanggil pulang sama Tuhan, kembali lagi di dalam posisi itu, jenazah dimandikan. Dan kembali dikasih baju. Bisa pilih bajunya? Nggak bisa. Saya ngasihin baju buat papa saya. Jenazahnya saya ngasihin sepatunya di peti mati. Ketika orang datang melayat. By the way, saya baru tahu bulan lalu melayat itu artinya melihat mayat. Siapa yang baru tahu? Ayo katakan ngaku. Tuh kan, masih ada. Ya hebat juga yang lain baru tahu ya. Saya baru tahu loh. Ternyata itu singkatan melihat mayat. Sampai saya curiga sama kata-kata Indonesia yang lain ini jangan-jangan singkatan semua. Saya baru tahu. Bayangin orang datang melayat posisi jenazah begini. Tiba-tiba ada yang datang mendekat di peti mati, terus dia tiba-tiba buka mata, dia bilang ini, tolong kasih tahu sama keluarga saya, ini bajunya saya nggak suka, tolong ganti ya. Terus dia tutup mata lagi, bubar yang melayat. Nggak bisa lah. Pahami ini, hati-hati pahami dengan hal-hal seperti begini. Ya. Karena apapun yang kita hari ini miliki, yang melekat sama kita, ya, itu semuanya titipan Tuhan. Karena kita datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa, sama sekali nggak bawa apa-apa. Jadi hati-hati, saya sedih banget pulang dari sebuah ibadah, kemudian sama seorang ibu yang diakones gereja, ketika tiba-tiba makan siang, terus tasnya ketumpahan sama minuman, marah-marah sama waiternya ngomong gini, kamu tahu nggak nih harganya berapa? Saya dalam hati gini, mana dia tahu tante? Gini loh, gini, itu kesempatan ya, dia bisa jadi berkat buat waiter itu. Waiternya minta maaf, udah nggak apa-apa. Kesel nggak apa-apa. Tapi jadikan itu momen. Paulus bilang gini, gunakan sisa waktumu sebaik-baiknya. Jangan jadi orang bebal. Mau ngapain sih? Kita nggak akan bawa pulang. Makanya saya sedih ketika istri saya pulang dari sebuah pemakaman, dia bilang, tadi tasnya si tante itu dimasukin ke dalam peti mati. Saya bilang, oh ya? Iya. Harusnya kan bisa dijual. Kasih ke panti asuhan, ngapain taruh di situ? Takutnya kalau ada orang yang lihat, dibongkar ntar makamnya. Ngapain coba? Ini beda lagi orangnya. Cuman orang kayak begitu, materi jadi nomor satu, hati-hati. Saya punya 400 pesawat, mainan jangan kaget ya, mainan, 400. Waktu saya sakit, gak ada artinya udah. Hari ini saya lagi bungkusin semuanya, saya mau jual. Saya gak mau hati saya di situ. Saya suka banget. Alkitab gak pernah mengatakan kita gak boleh punya materi loh. Mau punya materi mahal silahkan, asal jangan hatinya di situ gitu loh. Mau punya sesuatu yang bagus, kalau bisa beli dengan cara yang sah, no problem. Cuman jangan sampai hatinya di situ. Yang berikutnya hedonisme. Hedonisme ini dibahas di 1 Timotius 6 juga. Coba mundur ayat yang kelima, coba lihat. Hedonisme itu orang yang mengejar kesenangan. Bahkan menggunakan yang namanya ibadah untuk membawa kesenangan. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah adalah suatu sumber keuntungan. Wow. Dia mengira ibadahnya sama Tuhan itu sumber keuntungan buat dia. Menyusup pelan-pelan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ayatnya yang ke-6 mengatakan apa? Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup justru memberikan keuntungan yang besar. Ada teman saya yang beli tempat tidur harganya 250 juta. Nggak apa-apa beli tempat tidur kalau gitu. Kalau bisa mampu nggak apa-apa juga. Terus tapi teman saya bilang ini, tapi dia tidurnya cuma 2 jam. Karena nggak bisa tidur, stres. Tapi teman saya ini yang tinggal di kos-kosan, dia bilang begini, gue tinggal di kos-kosan, tempat tidur gue biasa aja tapi gue tidur 8 jam. Yang kaya yang mana? Yang tinggal di kos-kosan. Ada lagi teman saya ya, tinggal di kos-kosan, terus tanggal 25 gajinya habis.
Waktu gajinya udah habis ya, ini yang dia katakan. Dia datang kepada saya nangis. Terus saya bilang gini, "Lu kenapa? Lu mau minta duit?" "Enggak, Bill, gue nangis bukan minta duit. Gue nangis karena gue terharu sama cara Tuhan dalam hidup gue." "Oh ya, kenapa?" "Karena abis tanggal 25 sampai awal bulan depan, itu gue makan paling enak." "Kok bisa?" Itu dia Tuhan. Ada aja yang ngajakin gue makan, ada aja yang ngirimin gue makanan, ada aja yang nyuruh gue jadi WL, padahal kan gue gak bisa nyanyi, Bill. Ntar gue dapat PK. Jadi dari tanggal 25 sampai awal bulan depan, itu gue makan paling enak. Gue gak minta uang, Bill. Gue lagi ngasih tahu sama lu bahwa betapa hebatnya Tuhan gue. Tiap bulan dahsyat banget Tuhan pelihara gue, dia bilang gitu. Nah, gak lama dari setelah dia ngomong begini, ada teman juga yang punya apartemen, punya rumah di mana-mana, pokoknya secara materi kaya lah. Dua-duanya ke gereja ya, dia 2 orang ya. Gak lama setelah teman saya ngomong ini, teman yang punya apartemen banyak itu loncat dari apartemennya, bunuh diri. Yang kaya yang mana? Yang di kos-kosan tuh. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambahkan. Bukan sekedar kesenangan, senang gak masalah. Bukan sekedar kesenangan, kesenangan tuh letaknya di dalam jiwa, bisa hilang kapan aja loh. Tuhan bukan kasih karunia cuman kesenangan, sukacita. Sukacita itu letaknya di roh, gak bisa dicuri sama iblis. Dalam. Makanya yuk kita kejar kebenaran firman. Makanya saya sedih ketika ada bisnismen datang kepada saya berapa bulan lalu ngomong gini, "Pak, kan saya baru bangkrut ya, Bapak nanti tolong doain tempat saya ya Pak." Saya kebetulan lagi sama dia. Terus untung dia ngomong gini, dia ngomong gini, "Pak, nanti habis Bapak doain tempat saya yang baru, saya bisa balik tuh Pak ya, kayak dulu lagi ya." Balik kayak dulu? Kalau nggak balik gimana? "Oh bisa ya Pak nggak balik ya?" "Ya bisa lah." Karena saya ngerti hatinya, jadi saya ngobrol dulu sama dia. Karena saya bilang gini, "Kalau Bapak nggak paham, saya nggak akan doa. Karena bagi saya, Bapak menyatakan itu berarti Tuhan itu dewa, saya dukunnya. Iya dong, lu ngajakin gue datang ke sana, suruh jampi-jampi tempat lu dapat keuntungan, enak aja menggunakan ibadah bawa keuntungan, nggak gitu. Kalau Bapak nggak dibalikin kayak dulu, gimana? Yang lebih penting kan dapat damai sejahtera, dapat kesehatan loh Pak. Itu lebih penting." "Iya ya Pak, itu kekayaan Tuhan dan dia tahu porsi yang pasti, yang pas buat Bapak." Setelah dia ngerti baru kita doa. Oke, yang keempat, namanya relativisme. Relativisme itu begini, buat kamu benar, buat gue belum tentu benar. Relatif. Dan kalau diperdalam lagi, yang dilakukan rame-rame dianggap benar. Yohanes 17 ayat 17, coba lihat. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan begini, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran." Dan firman Tuhan mengatakan apa? "Firman-Mu adalah kebenaran." Hakiki udah, gak ada yang lain, absolut, gak ada yang lain. Jadi jangan mentang-mentang dilakukan rame-rame, ikut-ikutan. Menyusup ke dalam gereja, oh jelas salah satu doa-doa di dalam gereja yang membuat saya sedih adalah begini, doa syafaat, "Tuhan jangan tinggalkan kami Tuhan." Tuhan bilang gini, "Itu Roh Kudus yang saya kasih buat kamu, itu meterai keselamatan. Tidak pernah sepersekian detik pun dia tinggalin kamu." Janganlah doa kayak begitu. Kalau saya tanya, mereka pasti ngomong gini, "Kan dilakukan semua orang." Ikutan. Dilakukan rame-rame, dianggap benar. Harusnya apa? "Makasih ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah tinggalin aku." Yang ninggalin Tuhan tuh kita. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Jangan pernah doa begini, "Tuhan layakan kami." Enggak, harusnya doanya, "Tuhan terima kasih kami sudah dilayakan karena kematian-Mu di kayu salib." Jangan doa begini juga, "Tuhan jadikan kami segambar dan serupa." Enggak, "Tuhan terima kasih kami sudah diciptakan segambar dan serupa." Tuhan ketika ada masalah, tolong supaya masalah itu membuat semua sampah yang ada di dalam sini ke detox, keluar, supaya gambar dan rupa Tuhan yang ada di dalam sini terpancar keluar Tuhan. Itu yang benar. "Tuhan kami mau hidup taat supaya kami kudus." Enggak, "Tuhan kami mau hidup taat karena kami sudah dikuduskan." Diuji kembali, lihat firman-Nya. Firman itu kunci dari segala-galanya. Ya percuma saya dapat mobil, kalau ada yang kasih saya mobil, atau saya kasih Bapak Ibu mobil, terus saya kasih BPKB sama STNK. Bapak Ibu kan nanya apa? Kuncinya mana Pak? Firman Tuhan juga gitu. Udah ada kebenarannya, kita udah lihat nih semuanya. Tapi kalau nggak pegang kuncinya, nggak bisa dilakukan akhirnya. Nggak bisa jalan dipandu sama firman. Apalagi, firman itu paradoks. Yang terakhir, namanya sekularisme. Sekularisme itu artinya memilah-milah Tuhan. Makanya banyak frasa diucapkan sama manusia begini, "Tuhan adalah bagian dari hidup saya." Enggak, Tuhan adalah segalanya dalam hidup saya. Roma 1 ayat terakhir, ayatnya yang ke-28 mengatakan dengan jelas, "Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas." Kenapa? Gini, sederhana deh. Jangan sebut hari Minggu hari kudus, sementara hari Senin sampai hari Jumat itu hari kerja, jangan.
Hari Minggu hari kudus di dalam gedung gereja. Hari Senin sampai hari Jumat hari kudus di tempat pekerjaan saya. Tiap hari hari kudus. Jangan pilah-pilah Tuhan. Akhirnya ya, pemahaman paradigma yang paling salah itu adalah begini. Pelayanan kamu di mana? Kita sebut organisasi gerejanya, padahal kita cuma pelayanan di sana seminggu sekali. Semua yang kita lakukan full time, itulah pelayanan kita. Saya rindu ya, paradigma kita diubah. Pelayanan kamu di mana? Saya teller bank, Pak. Pelayanan kamu di mana? Saya pilot, Pak. Pelayanan kamu di mana? Oh, saya OB, Pak. Saya lawyer, Pak. Saya arsitek, Pak. Saya barista, Pak. Semua yang kita lakukan full time, itulah pelayanan kita. Kalau kita full time di dalam organisasi gereja, ya itulah pelayanan kita. Jadi jangan pilah-pilah Tuhan. Dimanapun saya berada, berarti Tuhan tempatkan saya di sana. Saya diminta untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan sorga dimanapun saya berada. Saya paham hari ini saya gerejanya, ini gedungnya. Ketika saya keluar dari tempat ini, ibadah jalan terus. Dimanapun saya injak tempat itu dengan kaki saya, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Sesuai dengan fungsi saya. Ketika saya masuk ke dalam rumah, fungsi saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak yang saya tinggal dengan orang-orang seperti ini, saya akan lakukan fungsi saya dengan baik. Itu ibadah saya. Saya masuk ke dalam sebuah mall, saya adalah customer yang terbaik. Ketika saya dibukain pintu, saya akan bilang terima kasih mas satpamnya. Makasih mas. Banyak orang cuma nyelonong aja. Saya enggak, saya akan tatap wajahnya. Makasih ya mas. Itu ibadah. Kita enggak akan pilah-pilah Tuhan lagi. Semua langkah hidup saya dipimpin sama Dia. Karena Dia adalah segalanya dalam hidup saya. Bukan bagian dari hidup saya. Segalanya. Semua aspek hidup saya, orientasinya, semua tindakan, semua keputusan, orientasinya Tuhan. Yesus adalah segalanya dalam hidup saya. Amin. Saya berdoa pemahaman firman ini bukan menjadi kebodohan, tetapi menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Karena makin kita pahami, firman Tuhan jadi kehidupan bagi kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.